Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, Ustazah dapat duduk di sini menyapa kalian semua anak-anakku yang ada di rumah dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi tentang adab terhadap guru. Guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Sejatinya orang tua kita adalah guru, ulama adalah guru. Orang lain yang tidak kita kenal lalu menunjukkan satu kebaikan juga adalah guru. Bahkan Nabi SAW sendiri mengaku sebagai guru. Seperti sabdanya, "Sungguh, aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru." Pahala memuliakan guru adalah surga. Nabi SAW bersabda, seperti yang dikutip dalam Lubab Al-Hadis oleh Imam Jamaluddin Al-Suyuti. Barang siapa memuliakan orang berilmu atau guru, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya di surga. Dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib diketahui sebagai orang yang sangat memuliakan guru. Hal ini seperti perkataannya yang diabadikan oleh Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Al-Ta'lim Al-Muta'alim. Kitab ini dikenal secara luas dan dipelajari sebagai standarisasi moral dalam proses belajar mengajar selama berabad-abad pada pondok pesantren di Indonesia. Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku menjadi hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf ilmu. Terserah orang yang mengajariku, ia mau menjualku, memerdekakanku, atau tetap menjadikan aku sebagai hamba sahayanya." Dalam kesempatan lain, Ali bin Abi Thalib berkata, "Barang siapa mengajariku aku satu huruf, maka baginya 1000 dinar." Sungguh mulia Ali bin Abi Thalib menghormati gurunya. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan bagaimanakah cara menghormati guru dalam ajaran Islam. Ada 13 cara untuk menghormati guru dalam Islam. Yang pertama adalah tidak lupa selalu mengucapkan salam. Banyak sekali anak didik zaman sekarang yang sulit mengucapkan salam saat berjumpa dengan gurunya. Entah malas atau malu, sehingga yang ia lakukan hanya tersenyum atau bahkan kabur enggan dilihat gurunya di jalan. Jangan sampai anak-anakku, anak SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian, cara yang kedua adalah sami'na wa ato'na. Mentaati guru. Mentaati guru adalah sebuah keharusan jika ingin mendapat keberkahan ilmu. Sebagai anak didik yang soleh dan baik, maka jalanilah apa yang guru perintahkan selama tidak dalam kemaksiatan. Yang ketiga adalah bersikap antusias saat guru sedang mengajar. Sekarang ini sedang pembelajaran online. Meskipun pembelajaran online, harapan kami sebagai guru, siswa-siswa di rumah itu tetap antusias. Apabila saat belajar, siswa tidur atau mengobrol, maka hal itu akan menyakiti hati guru yang sedang menyampaikan pelajaran. Mengapa? Karena sikap tersebut sama halnya dengan meremehkan dan tidak menghormati guru. Bagaimana juga dalam bukti iman kepada Allah.
Untuk itu, ketika pembelajaran online, jangan sampai anak-anakku di rumah malah tidur, dimatikan kameranya, tapi ternyata tidur. Padahal guru-guru di sekolah sudah sangat semangat sekali mengajar ke anak-anakku semua. Cara menghormati guru yang keempat adalah bersikap lemah lembut. Guru bukanlah orang tua kandung kita, namun mereka juga orang tua kita di sekolah. Mereka yang mendidik kita dengan penuh keikhlasan. Maka tidak sepantasnya apabila seorang guru berkata keras di hadapan mereka. Kita tidak boleh berkata keras di depan guru-guru kita ya. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa guru juga merupakan orang tua kalian. Jadi, sudah sepatutnya jangan sampai kalian mengucapkan "ah" ketika diperintah oleh guru, selama perintah itu baik. Cara yang kelima dalam menghormati guru adalah dengan tidak memotong pembicaraan guru. Saat guru sedang mengajar dan menjelaskan materi di kelas, maka jangan sampai kita menyela pembicaraannya. Jika ingin bertanya atau mengatakan sesuatu, misalnya ingin izin, sebaiknya tunggulah sebentar sampai guru selesai menjelaskan. Kemudian, langkah yang keenam, atau cara yang keenam untuk menghormati guru adalah selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Bentuk rasa hormat kita terhadap guru yang lain ialah selalu mengerjakan amanah atau tugas yang diberikan oleh guru kita. Itu yang di rumah sudah dikerjakan belum tugasnya? Meskipun guru tidak marah jika anak-anakku semua tidak mengerjakan, namun hal itu sangatlah tidak sopan ya kalau kalian tidak mengerjakan. Itu artinya kalian meremehkan guru kalian. Sampai kalian seperti itu. Jangan sampai menunda-menunda tugas-tugas kalian. Cara yang ketujuh adalah selalu minta izin saat ada keperluan mendesak. Jadi ketika proses kegiatan belajar mengajar di kelas ataupun sekarang pembelajaran online, ketika ada sesuatu yang mendesak, alangkah lebih baiknya untuk izin terlebih dahulu. Misalnya di tengah ada hajat yang harus dilakukan, ingin buang air, sebaiknya kalian misalnya pembelajaran online dengan Zoom bisa chat. Ustazah saya minta izin dulu ke belakang dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian cara yang kedelapan untuk menghormati guru adalah selalu berterima kasih. Meskipun guru tidak memberikan apapun yang bersifat material, maka tetaplah berterima kasih padanya. Karena guru telah memberi ilmu yang sangat bermanfaat dan mampu mengubah akhlak dan pola hidup anak-anakku. Langkah yang ke-9 atau cara yang ke-9 untuk menghormati guru adalah dengan mendengarkan nasihat dari guru. Ya, pada hakikatnya guru adalah orang tua kita saat berada di lingkungan sekolah. Maka sungguh selayaknya dan sangat wajar jika mereka sering memberikan arahan atau nasihat terhadap anak didiknya. Supaya apa? Supaya anak didik atau siswa-siswi itu menjadi manusia yang berguna dan soleh-solehah nanti. Kemudian cara yang ke-10 untuk menghormati guru adalah dengan meminta doa dan saran petunjuk. Sebagai bentuk penghormatan kita terhadap guru, ialah melibatkan mereka di saat mendapatkan kesusahan dalam menentukan sebuah urusan. Seperti ketika hendak bekerja, misalnya mau bekerja di luar negeri atau mau lanjut ke perguruan tinggi, ada baiknya jika anak-anakku meminta saran dan meminta petunjuk guru
terkait keinginan tersebut selain meminta petunjuk dari Allah dan meminta petunjuk dari orang tua kalian sendiri. Seperti itu ya. Guru-guru akan sangat merasa senang sekali, merasa diperlukan oleh kalian. Cara yang ke-11 untuk menghormati guru adalah selalu mencium tangan guru. Kalau saat ini sedang pandemi, mungkin kita belum bisa mengaplikasikannya lagi ya. Nanti ketika sudah situasi normal, kalian bisa melakukan lagi mencium tangan ibu bapak guru kalian. Karena mencium tangan ibu bapak guru merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap guru. Kemudian cara yang ke-12 adalah dengan selalu berkabar dan tak sungkan menyapa di jalan. Poin ini ditujukan kepada anak didik yang telah lulus dan tidak lagi berada di dalam masa pun sudah lulus, sudah tidak sekolah dan sudah tidak sering bertemu ibu bapak guru, alangkah lebih baiknya untuk tetap berkirim kabar. Dan apabila berjumpa di jalan, jangan lupa untuk menyapa. Ibu bapak guru akan sangat senang sekali. Siswinya masih ingat terhadap gurunya. Kemudian, saya akan menyampaikan kisah Imam Syafi'i kaitannya dengan menghormati. Imam Syafi'i yang sedang mengajar para santri di kelas, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang berpakaian lusuh dan kotor dan juga kumal. Akan tetapi Imam Syafi'i langsung mendekati dan memeluknya. Para santri kaget dan heran melihat perilaku gurunya itu. Mereka bertanya, "Siapa dia wahai guru sampai engkau memeluknya erat-erat? Padahal ia adalah seorang yang kumuh, kotor dan menjijikkan." Imam Syafi'i menjawab, "Ia adalah guruku. Ia yang telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup umur dan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih." Sungguh mulia akhlak Imam Syafi'i. Beliau menghormati semua guru-gurunya, meskipun dari masyarakat. Kisah Imam Syafi'i dapat kita teladani. Bagaimana kita bersikap terhadap guru-guru kita. Meskipun nantinya kita sudah sukses, jangan lupa untuk tetap baik terhadap guru-guru kita. Demikian tadi yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.